Izin Pak, apa sudah terlihat Pak? Ya, sudah, silakan. Agak besar, besar dikit boleh nggak? Dikit aja. Ya, oke. Izin Pak, untuk saya Ah, masih proses dalam merancang bab 3, oh ya. di mana dari bab identifikasi isu Mhm. berdasarkan tugas. Minum ya. Dari tugas-tugas tersebut, saya mendapatkan isu. Yang pertama adalah adanya rangkap kerja atau double job yang menyebabkan beban pekerjaan meningkat sehingga adanya tugas utama yang terlewatkan. Kemudian melaksanakan pengumpulan dan penyebaran data itu terdapat isu berupa kesalahan dalam penginputan parameter di BMKG Soft. Sedangkan untuk mengelola data tingkat dasar, memiliki isu pembuatan santimeter dan spesinya masih manual sehingga ditemukan kesalahan. Dan yang terakhir, tugas membuat laporan bulanan penerbangan, isu yang didapatkan yaitu pengolahan data ACS yang membutuhkan waktu yang lama karena masih manual. Kemudian berikut merupakan uraian tugas beserta bukti data atau fakta terkait. Jadi untuk yang isu adanya double job itu atau rangkap kerja, faktanya itu dalam tugas utama, dalam dinas operasional itu ada beberapa yang terlewatkan. Misalnya saja kayak lupa dalam ataupun tidak mengisi logbook, kemudian lupa mengirimkan sandi di CMSS sehingga telat gitu. Izin Pak, berikut buktinya. Kemudian untuk yang kesalahan dalam penginputan parameter di BMKG Soft itu biasanya ada beberapa pegawai yang kurang teliti dalam menginput, jadi kayak ada yang salah gitu. Kalau misalnya kita zoom buktinya. Nah, seperti ini. Jadi ada biasanya sih awan yang kita suka salah input ataupun typo sedikit. Kemudian yang ketiga, belum adanya quality control pengiriman sandi meter sama spesies sehingga terdapat kesalahan. Izin Pak, untuk kesalahannya ada di uh, yang berwarna merah. Biasanya kecepatan angin ataupun heading umumnya yang terjadi kesalahan di stasiun kami. Kemudian yang keempat, pengolahan data ACS-nya itu masih manual. Jadi untuk ACS-nya sendiri hanya satu orang yang bertanggung jawab, namun dalam penghitungannya itu masih manual, khususnya pada form angin. Jadi dihitung satu-satu dari meter yang ada, kemudian dicek satu-satu baru dimasukkan ke dalam formnya. Dari analisis tersebut dilakukan eh, tapisan isu USG, di mana dengan menggunakan Google Form. Dari Google Form tersebut, saya mendapatkan ranking yang pertama, yaitu isu yang pertama, yaitu adanya rangkap kerja atau double job yang menyebabkan beban pekerjaan meningkat sehingga tugas utamanya terlewatkan dengan total 14. Kemudian berikut merupakan diagramnya. Setelah itu penyebab isunya dengan menggunakan diagram fishbone. Nah, jadi saya mencari akar penyebabnya, akar masalahnya dari 4, yaitu man, method, machine, sama material, di mana untuk man-nya sendiri jumlah SDM-nya terbatas, kemudian pegawai juga belum dapat multitasking, sementara untuk metodenya, input heading sandinya itu masih manual, sedangkan waktu dalam pengerjaannya juga terbatas. Selain itu, aplikasinya juga belum terintegrasi. Untuk mesinnya sendiri, perangkat penunjang, yakni komputernya belum optimal. Eh, Sebabnya bisa karena listrik padam atau internet down. Dan yang terakhir, untuk material, banyaknya inputan data yang harus dikerjakan dan adanya tugas tambahan dari atasan, sehingga mengakibatkan adanya rangkap kerja atau double job yang mengakibatkan beberapa tugas utama itu terlewatkan. Izin Pak, saya baru seperti ini progresnya Pak. Iya, oke. Baik, silakan ke atas sekali lagi. Ini sebetulnya masih mentah banget ya, karena belum ada kegiatan kreatif. Kira-kira nanti kegiatan kreatif apa yang akan diusulkan oleh ini loh, siapa? Siapa? Ya, Izin Pak, untuk ya. eh, dari masalah yang pertama ini adanya rangkap kerja double job kan gagasannya dari Fishbone ya Pak ya. Ya, apa kegiatan kreatif apa yang nanti terbayang di ini loh?
untuk kegiatan kreatifnya sendiri, Heeh. mungkin untuk yang pegawai belum dapat multitasking itu mengadakan pelatihan tentang pengembangan SDM. Sedangkan untuk yang tentang metodenya, yang input heading tadi masih manual, terus pengerjaan waktunya terbatas, serta aplikasi yang belum terintegrasi, mungkin adanya penggabungan aplikasi sehingga menjadi terintegrasi. Kalau mesinnya, karena dia penyebabnya listrik padam atau internet down, ya palingan pakai genset ataupun menggunakan ada provider cadangan. Untuk yang banyaknya input data yang harus dikerjakan sama adanya tugas tambahan dari atasan, mungkin untuk gagasan kreatifnya itu pembuatan aplikasi atau website yang mana berisikan list to do atau panduan, jadi sehingga tugas utamanya tidak terlewatkan. Mungkin Ya, seperti itu, Pak. kayak gini loh. Kalau di contohnya punya siapa itu? Siapa sih contohnya yang kita kasih? Izin Pak, Kak Putri. Nah, Mbak Putri itu kan contohnya itu dari Fishbone itu masih diseleksi lagi jadi ke McNamara. Betul nggak? Oh, Coba deh. siap ya Pak. Ya Nah, ini belum ditapis nah, ke nanti McNamara, makanya dari belum dapat gagasan. betul. Nanti setelah itu ditapis di McNamara misalnya ketemu di mana gitu. Ketemu di mana yang ini dari yang ini nih ya. Sirip-siripnya ini. Ya kan, sirip masukkan semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 dipilih yang mana, nah, terus itu jadi prioritas gitu. Nah, dari prioritas itu baru muncul gagasan. Jadi ini masih 7 ini loh, 2 dari man, 2 dari metode, 2 dari material, sama 1 dari mesin. Ini nanti di McNamara lagi, kemudian dapat satu itu jadikan isu prioritas. Nah, di isu prioritas itu muncul gagasan begitu. Iya nggak? Betul nggak? Ada koreksi sampai sini? Gimana? Ya Pak, ya. Berarti Ya nanti ini kan tinggal apa dari akar penyebab masalah ini nanti dicari gagasan kreatif, kemudian disebarkan formnya lagi kan Pak untuk mendapatkan satu isu prioritas serta gagasan ya utamanya. betul. Saya catat dulu ya. Sini lu baru sampai ke Fisbon ya. Siapa? Oke, teman-teman sekalian mungkin ada tambahan untuk Anda ngritisi sebagai penguji, kita biasa sesuai dengan perjanjian. Yang lain harus mengkritisi menjadi pengujinya. Jadi pengujinya banyak, pengujinya Nilu. Kita kasih kesempatan pertama dari Brian, silakan Brian. Silakan mau nanya apa sama Nilu. Ayo cepat. Izin Pak, mungkin saya agak kurang gimana ya? Yang di material itu Pak kan adanya tugas tambahan dari atasan itu sepertinya nggak masuk ke materi yang tapi saya juga agak bingung dia masuk kemana Pak. Di sini tuh Pak. Mungkin jadi bisa menanggapi. Baik, Brian, terima kasih. Silakan Nilu. Boleh mempertahankan atau menghapus, silakan. Izin Pak, kenapa saya mengisi adanya tugas tambahan dari atasan itu sebagai material? Karena adalah salah satu penyebabnya, jadi bahannya. Jadi bahannya itu karena banyaknya tugas, ditambah lagi adanya tugas tambahan, sehingga mengakibatkan adanya rangkap kerja atau double job. Mungkin Ya, seperti itu Pak dari saya. ya artinya cukup relevan, bisa istilahnya ini kan brainstorming, Brian. Nggak masalah ya, Brian. Kan brainstorming dari kita, apapun kita masukkan ke situ, nanti kita tapis lagi. Boleh sebanyak-banyaknya boleh, nanti kita tapis lagi gitu. Nanti muncul isu prioritas. Jangan sampai ini kan cari penyebabnya, jangan penyebab masalah malah orang itu masalahnya gitu. Kita nggak nyari penyebab, malah mencari akar masalah, malah jadi apa
dampaknya di situ gitu. Menjadi dampak yang malah yang muncul gitu. Bukan apa ya? Kita cari akar, nyari penyebab, tapi malah yang muncul malah dampaknya. Gitu. Ada sebuah kasus seperti itu. Nanti kita dalam perjalanan kita temukan. Ini Nilo sangat masih panjang perjalanannya. Coba dicatat Nilo ya. Pertama, ini harus McNamara dulu. Habis McNamara isu prioritas baru masuk ke kegiatan kreatif. Jadi udah bagus, udah sampai Fishbone, tapi masih ada PR banyak. Nah, saya tanya untuk apa namanya? Untuk scanning isu itu pakai berapa orang tadi USG-nya? Bukan scanning, USG-nya. Izin Pak, untuk USG-nya itu Hmm, pegawai operasional di stasiun, jadi hanya 7 orang. 7 orang. Bagus, banyak tuh, udah lumayan. Bagus. Baik, ada pertanyaan lagi dari teman yang lain? Aurora, mungkin? Aurora? Izin Pak, untuk dari saya belum ada Pak. Baik. Lanjut, Reski. Ada pertanyaan? Izin Pak, untuk saya kayaknya belum ada pertanyaan Pak. Baik, lanjut lagi. Noval? Izin Pak, apa suara saya sudah? Putus-putus, Noval. Ayo, silakan. Menurut saya udah cukup bagus Pak. Oke, terima kasih, Noval. Aris? Izin Pak, dari saya belum ada Pak. Baik, Irfan? Oh ya, nah, belum ada Pak. Baik, Siaman. Harits? Izin Pak, kalau dari saya udah bagus sih Pak. Baik, Neng? Izin Pak, dari saya juga belum ada Pak. Baik. Kayaknya pada nggak enak semua nih kayaknya. Siapa yang belum nih? Si Hombing? Ya Pak, dari saya belum ada Pak. Adit? Izin Pak, dari saya belum ada Pak. Ya, artinya begini ya, biasakan kita kritisi karena apa? Untuk nolong teman kita kan ngelihat semua nih bareng-bareng gitu loh. Kalau ada yang salah kan bisa bisa dibantu temennya gitu, kelihatan gitu loh. Ya. Karena mata saya juga terbatas gitu. Matanya si Niluh juga terbatas juga, namanya buru-buru. Jadi kalau dilihatin orang banyak kan, oh ini kurang ini gitu, ya. Gitu ya. Oke, pertama tolong dicatat Niluh. Halo Niluh, dengar saya? Ya Pak, siap Oke, dengar ke Pak. atas dulu. Ya, tolong dibantu. Bukan mau jelek-jelekin, enggak. Kita bantu aja. Kita bantu supaya ini terus ke atas. Supaya ini kan kalau matanya orang banyak kan enak gitu loh. Ya, di atas lagi itu judulnya apa? Analisa Bab 3. permasalahan. Emang begini, formatnya begini. Bab 3 bawahnya baru tulisan. Betul ya? Nggak apa-apa. Kalau betul nggak apa-apa. Iya Pak. Betul ya? Oke, turun ya. Turun. Silakan. Ini tolong indenya diperhatikan. Indenya ini ada beda nih. Nah, pasti ada atas itu. Jarak Oh iya. antara identifikasi sama berdasarkan itu. Satu identifikasi yang berdasarkan itu beda dengan A titik sama satu titik. Itu berbeda. Pasti ada di after sama before. Ya. Ini Pak ya. Ya, tolong disamakan. Berikut titik 2 ini karena ini adalah isu, ini masih gabungan, ini harusnya titik koma. A, titik koma. Yang lain diperhatikan. Titik koma. Yang di sini Pak. Itu titik 2, nggak apa-apa, benar. Oh. Jangan pakai spasi, udah benar itu. Ini Yang titik di koma. sebelah sini. Ya, titik koma. Nah, ini titik koma. Bawah ini. Oh, ini isu yang didapatkan, mengecek peralatan isu yang didapatkan berupa adanya rangkap kerja. Oke, ini titik 2 lagi, titik koma lagi. Yang bawah ini, BMKG Soft. Dan seterusnya. Titik koma. Bawahnya lagi, terakhir baru titik. Ada 4 ya, titik. Oke, Ya. ini ada tanda biru itu, berarti dia kelebihan spasi. Bisa jadi, coba dimundurin. Kelebihan space, coba dimundurin deh. Nanti hilang. Enggak ya. Coba ini depannya kali. Depannya. Kok bisa ya? Kenapa ini? Apa ini?
Kalau ada tanda biru dia menandakan apa itu? Biasanya kalau ada biru begitu pasti ada yang dari aerodrome. Nah, ini pengolahan data aerodrome kilometer sumari ini miring. Kan bahasa Inggris tuh. Kecuali di dalam ini pasti ada spasi yang di sini yang coba kamu cek spasinya. Enggak bisa. Coba sini klimatologi kan. Entah pasti ada ya spasinya yang enggak juga ya. Pasti nanti dicek ya. Kalau ada biru begitu kelebihan spasi entah apa. Oke, terus tabel 1. SKP titik. SKP titik. Oke, kok masih ada biru juga. Terus turun. Tabel 1 itu harus ada judulnya di tengah-tengah. Ya. Ini nomor coba nomor. Tabel ini klik ujungnya. Klik ujungnya. Diklik ujungnya di tengah, kasih tengah. Ya, tabelnya itu kan biasa ada. Nah, itu coba ini di tengah ya. Kenapa nggak ke tengah jadinya? Maksudnya di tengah-tengah ini, di tengah-tengah antara margin A, margin B. Ini kan nggak tengah. Oh, tuh. ini ya. Oh iya, Pak. Oh, itu kolomnya juga. Kolomnya juga. Gimana supaya tengah? Nah, itu juga. Nah, nggak bisa ya? Ini bisa yang nomor, yang tugas. Kenapa yang ini nggak bisa? Berarti ada mungkin nanti pokoknya ini dirapihkan begitu. Ini tabel 1 harus ada judulnya. Jadi kalau tabel itu di atas, judul, tabel itu di atas, kalau gambar itu di bawah, ya. Sepakat nggak kalau tulisan dalam tabel itu kita kasih spasi 1 biar enak ngelihatnya. Gitu. Jadi enak ngelihatnya. Coba deh kasih spasi 1 semua. Bisa nggak kasih spasi 1? Saya takutnya ini mengenai isu tuh lebih enak kayaknya ngelihatnya seperti ini. Jadi yang meriksa juga enak gitu. Nah, akuntabelnya baru dikasih turun gitu. Berorientasi pelayanan terus akuntabel. Ini geser aja mungkin biar enak tuh. Kan masih banyak tuh ruangnya itu. Yang ini nih kolom 5 ini. Biar pelayanannya ke bisa. Nah, sip. Nah, oke. Nah, itu kalau memang jelek begitu bikin ya udah nggak apa-apa. Oke. Terus bawah bikin spasi 1 semua nanti ya. Siap, Pak. Terus nggak boleh ada yang gantung begini, ada judul bawah gitu ya. Begitu aja terus. Nah, dan seterusnya isi tabel ini USG juga nanti isu nomor isu dari tengah, U-nya itu nggak di tengah, nggak inden apa antara atas bawah, itu harus di tengah ya. USG ini juga bikin spasi 1 aja yang di dalam tabel. Bisa? Siap, Pak. Udah masuk pakai lagi. Ya. Udah masuk pakai lagi. Ya, diperhatikan semuanya seperti ini digeser-geser biar rapat, biar fit ya, nggak ada yang atas bawahnya kosong. Ini di atas bawah kosong. Jadi kalau dalam tabel bikin spasi 1, kalau yang lain spasi sesuai dengan arahan. Ini juga kalau ada urgensi ini, kalau bisa di tengah keterangan ini urgensi, seriousness, growth itu. Yang ini nih di tengah kalau bisa ya. Salah. Oke. Sebentar dulu ya. Ada telepon. Halo. Ya, Mbak. Ya, Bu. Agenda 4 nggak masuk ya? Udah, angkatan 29 saya. Mana di sini? Ini saya lagi Masuk ke Zoom. sudah di breakout. Oh, udah. Nah, ya. Sedang ngajar, Bu. Terus siapa aja? Sedang ngajar ini. Iya. Oke, Bu ya. Ya. Oke, lanjut ke bawah. Nah, ini kan ada gambar nih, grafik. Ya kan? Ditulis gambar. Atau grafik gitu. Ya kan? Grafik. Nah, ini ada judulnya. Ya. Grafik apa gitu. Ya. Terus daftar gambar apa. Nah, ini jangan sampai gantung, naik. Pokoknya paham lah. Kalau yang begini-begini paham. Udah pernah nulis skripsi. Karena ini nanti dibaca di seluruh Indonesia. Nah, untuk ini
Harus ada keterangan, ini gambar apa? Fishbone. Dan gambar itu harus berturut-turut nyambung ya. Gambar apa ini? Analisis apa diagram fishbone, apa fishbone daripada gitu ya. Oke. Ada Siap, Pak. tambahan dari teman-teman yang lain sampai saat ini? Belum ada? Belum ada? Oke, Nilo, terima kasih banyak. Kita kasih Izin, Pak, iya, izin silakan, bertanya. silakan. Untuk yang tabelnya ini apa kita sama pakai format margin sesuai yang 4433 atau bisa kita sesuaikan biar Sesuaikan rupanya aja. untuk tabel Tapi bisa yang disesuaikan? jelas itu di tengah gitu loh. Oh, siap, Pak. Ini kan rata kiri nih ya. Ini udah tengah. Tapi coba deh. Nah, itu Mungkin klik yang seperti ini, tanda. Nah, itu cakep tuh udah. siap, Pak. Nah, ini U-nya nih kalau bisa ke tengah nih. Ini kan U-nya agak ke atas, mepet ke atas tuh. Gimana tuh ya? Di tengah. Ya Mungkin berarti karena ada kurang naik atau kurang turun dari situ. Ya pokoknya nanti diatur aja biar bagus ya. Biar rapi banget gitu ya. Oke. Saya tekankan lagi sama kamu ya. Kalau kamu memang ini ngambil double job, ada double job di sini dan itu ada inovasinya. Oke, lanjut. Ya kan? Tapi kalau kamu nuntut untuk penambahan pegawai, jangan, bukan domain kamu. Ya deh ya. Ya, siap, Pak. gitu ya. Ingat itu. Ya, kita menyelesaikan masalah bukan dengan masalah. Ya. Oke. Jadi Fishbone lanjut ke Namara, Namara lanjut ke kegiatan kreatif. Fishbone lanjut ke Namara, Namara ke isu prioritas, ya. Isu prioritas baru kegiatan kreatif. Gitu ya. Ada juga yang langsung kegiatan kreatif dari Fishbone-nya itu diambil kegiatan langsung masukin ke kegiatan kreatif, tapi terlalu luas nanti. Jadi dari Fishbone di make Namara lagi aja. Nah, diambil satu baru muncul kegiatan kreatif. Ya, biar fokus. Oke. Baik, terima kasih Nilo sampai sini. Ya, Pak. Sampai ada pertanyaan lagi? Oke, tadi ada. Siap, sudah cukup, Pak. Cukup. Oke, terima kasih. Lanjut ya, masih panjang itu perjalanan kamu. Tolong nanti kontak dengan seniornya. Dengan teman-teman ini udah bagus, ada 7 orang. Terima kasih. Sudah berkolaborasi di sana, sudah menjadi tim yang baik. Tolong itu dibina karena kita di sini bukan untuk selesai ini doang, ini aja, tapi untuk membangun kerjasama tim di sana ya. Oke, baik, terima kasih. Kita kasih reaction applause. Baik. Izin stop share, Pak. Yuk, silakan lanjut. Brian, terima kasih. Langsung Brian. Pak, izin setting, Pak. Yuk. Oh iya, saya mau nanya dulu sama Nilo sebentar. Nilo, bab 1, bab 2-nya udah dibikin? Udah dibuat? Izin, Pak. Belum, Pak. Masih fokus ke bab 3 dulu. Oke, siap. Baik. Oke. Ya, silakan diperbesar. Brian. Pak, apa terlihat, Pak? Hah? Sudah, Apakah tapi sudah terlihat? ya, iya. Bab 1 gimana coba lihat? Dari bab 1 apa gimana, Pak? Untuk Iya, bab 1. Oke. Jangan sampai nanti kalau di apa oh deh, silakan dipaparkan aja dulu deh. Silakan. Pak, dari bab 1 atau langsung ke yang bab 3, Pak? Bab 3 aja. Pak. Izin, Pak, untuk bab 3 untuk analisis identifikasi dan analisa masalah. Yang pertama yaitu identifikasi itu. Adapun dari tugas yang diambil kan sebelumnya itu di sini saya menjelaskan kalau ada beberapa tugas, Pak, sebagai protester, sebagai observer, dan tugas tambahan lain. Kemudian di sini yang mau saya angkat itu untuk tugas sebagai observer.
di mana terdapat uraian tugasnya seperti berikut, seperti persiapan melaksanakan pengamatan permukaan, melaksanakan pengamatan darah atas, dan melaksanakan pengumpulan dan penyebaran data dengan menggunakan sistem internet. Untuk isu dari tugas tersebut yaitu yang pertama belum adanya SOP pengaktifan data pengamatan, kemudian yang kedua pengamatan semi otomatis dengan termohidrograf dan barograf tidak teraktif secara digital, kemudian yang ketiga pembuatan laporan bulanan tibel yang masih manual, yang keempat kurangnya optimalnya pengiriman data dari BMKG SOM. Ya. Nah, kemudian dari itu saya uraikan di mana untuk penjelasannya untuk yang SOP pengaktifan data belum otomatis itu tidak semua pegawai mengetahui cara mengekstrak data dan mengaktifkan data dari pengamatan otomatis, sehingga kemudian tidak ada jadwal yang pasti untuk mengaktifkan data, sehingga kalau untuk pelayanan data dia memerlukan memanggil pegawai yang tahu untuk mengekstrak data. Jadi terdapat lebih lama dari pelayanannya, Pak. Kemudian untuk yang kedua terkait kias pengamatan semi otomatis termohidrograf dan barograf yang tidak teraktif secara digital. Seperti diketahui kan ada pengamatan semi otomatis itu, Pak. Dia berbentuknya biasanya pias. Nah, piasnya itu hanya disimpan secara fisik dan tidak ada versi digitalnya, sehingga tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Jadi hanya disimpan saja. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pembuatan laporan bulanan tiba yang masih manual, di mana dalam pembuatannya itu faktanya harus menginput data pengamatan tibalnya satu persatu. Nah, kemudian yang keempat terkait kurang optimalnya pengiriman data BMKG SOM di sini untuk penginputan datanya masih dilakukan secara manual satu persatu. Kemudian dari empat isu tersebut dicari isu prioritas dengan metode ISG, di mana didapatkan untuk isu prioritasnya yaitu kurang optimalnya pengiriman data melalui BMKG SOM. Sebelumnya mohon maaf Pak, untuk uraiannya belum saya buat. Kemudian di rumusan isu prioritas untuk justifikasinya, untuk urgensinya ini untuk penginputan data BMKG SOM secara otomatis ini perlu segera dicarikan solusinya karena berpengaruh terhadap kualitas data. Karena biasanya saat menginput data terdapat kesalahan atau tipu atau semacamnya yang berpengaruh pada kualitas data. Kemudian dari segi seriusnya masih sama, masalah ini serius karena berpengaruh terhadap kualitas data dan informasi yang diberikan oleh BMKG. Kemudian dari segi growth-nya, apabila permasalahan ini tidak segera diselesaikan, nanti khawatir terhadap masyarakat yang kurang percaya dengan informasi atau kualitas data yang diberikan oleh BMKG. Nah, untuk penyebab akar masalahnya, mohon maaf Pak, masih sederhana. Mungkin nanti saya tambahkan lagi beberapa. Untuk dari segi demand-nya, yaitu yang pertama kurang pegawai. Kemudian dari segi materialnya, shift observer dan protester hanya dilakukan oleh satu orang Pak untuk satu shiftnya. Kemudian dari segi metode, penginputannya masih manual, dan dari segi mesin, monitor yang digunakan hanya satu Pak, jadi harus berpindah-pindah window, sehingga lebih lama dalam menginput datanya. Kemudian yang keterkaitan ini masih belum saya jelaskan Pak. Kemudian untuk alternatif pemecahan masalah, untuk dari permasalahan dari Fishbone, diambil untuk akar masalahnya. Yang pertama itu satu shift observer dan dalam satu shift observer dan forecaster dilakukan oleh satu orang. Jadi gagasannya membagi shift dengan masing-masing setiap shift dengan satu observer, satu forecaster. Kemudian yang kedua, monitor yang digunakan hanya satu sehingga harus berpindah-pindah tab. Gagasan kreatifnya menambah monitor tambahan. Kemudian yang ketiga, penginputan data masih dilakukan secara manual. Gagasan kreatifnya melakukan otomasi input data ke BMKG SOM.
Kemudian yang keempat, dapat kekurangan kompetensi pegawai dalam terkait M48, gagasan kreatifnya melakukan sosialisasi terkait pengisian M48 di dalam garis yang benar. Kemudian dari empat akar masalah dan gagasan kreatif tersebut dianalisis dengan MC Nawara, jadi didapatkan yang ranking 1 yaitu terkait penginputan data secara manual dengan gagasan kreatif melakukan otomasi input ke BMKG Soft. Mungkin saya masih sampai itu saja, Pak. Ya, ya, ya. Oke. Sebentar. Ya, jadi ini terakhir McNamara-nya yang muncul ini melakukan optimalisasi input data ke BMKG Shop nomor 1 ya. Kenapa? Ya, oke. Menjadi prioritas ya. Oke. Kemudian gagasan kreatif bab 4 ya berikutnya ya. Kira-kira mau diarahkan kemana ini Brian? Nantinya. Jadi nanti mungkin saya buat program sederhana, jadi tidak usah menginput data ke BMKG Soft manual satu persatu, Pak. Jadi setelah data diisi di Excel M48, dia langsung bisa terisi ke BMKG Soft seperti itu. Ya, ya, ya. Jadi apa sih bentuknya itu? Website. Untuk saat ini mungkin dia semacam program gitu, Pak. Jadi kalau sebenarnya ini sudah pernah dilakukan sebelumnya di stasiun lain, Pak. Jadi kalau stasiun lain dia pakai kayak program. Jadi di Excelnya itu ada Excel. Ya, di Excelnya dia ada semacam kode. Jadi kodenya dikopikan ke programnya, Pak. Tapi kalau saya nanti mungkin saya coba, kebetulan saya sedikit tahu tentang Python, Pak, bahasa pemrograman Python. Nah, nanti mungkin saya buatnya pakai Python itu. Ya, ya. Jadi nanti itu shiftnya satu orang cuma kamu doang? Ini Pak, untuk saat ini forecast jumlah pegawai operasional itu ada 5 orang, Pak. Itu kan berarti punya tugas itu, bisa kepake nggak kira-kira sama yang lain? Apa ya berdasarkan ini saran dari mereka? Iya, Pak, itu saran dari mereka, Pak. Ini untuk input data ini kalau yang M48 itu ke BMKG Soft kan emang tugas observasi, Pak. Jadi ya, itu kira-kira selesai nggak nanti sampai ini kan gini loh, maksud gini Brian, ini kan nanti ya ada bikin programnya, ada cari referensinya, bikin alurnya dulu, kan udah ngobrol-ngobrolnya udah, kemudian cari referensi, bikin tim dulu ya kan, timnya nanti sosialis terakhir udah jadi, baru sosialisasi dengan teman-teman yang mungkin senior semua kan, sanggup ya? Ya, sanggup, Pak. Oke, baik. Terima kasih Brian, ini sudah sampai ke tahap McNamara, tinggal bab 4 dia masuk ke kegiatan kreatif. Dan kita lihat ke atas Brian. Tolong nanti jangan bab 3 aja. Ya, bab 3 itu tabel tadi tuh yang landscape. Tabel yang landscape tadi. Nah, ini kan kenapa sih ada yang kosong itu? Bukti data belum ya? Belum saya saya foto, Pak, belum saya foto. Ya, artinya begini loh. Semua isu harus ada fakta. Ada isu, ada fakta. Isu, ada fakta. Nah, di sini kalau manajemen berorientasi penilaian, kalau udah pakai apa itu namanya? Inden ya? Apa sih namanya? Apa sih namanya? Numbering, Pak. Yang ini satu titik-titik ini ya balet ya.
Kalau udah pakai baret nggak apa-apa, nggak turun. Tapi kalau nggak pakai baret, kasih spasi udah bener. Nah, titik 2 itu kenapa muncul biru? Dia harus rapet. Nah, itu dia harus rapet gitu. Memang begitu. Dia ngasih tahu tuh, ini ada penulisan yang salah, itu data itu ya. Terus nanti pengamatan otomatis titik koma, implementasi pelayanan. Implementasi pelayanan kosong. Kalau kosong ngapain ditulis gitu. Kalau memang nggak mau ada ya nanti jadi pertanyaan penguji, kenapa kamu bilang akuntabel? Menurut kamu kurangnya ini. Kenapa itu kurangnya? Apa itu? Bacain kurangnya rasa tanggung Kurangnya jawab. rasa tanggung jawab dalam menjaga Dalam menjaga data-data. data-data pengamatan otomatis agar dapat di backup dengan baik. Maksud kok dia di kalimat negatif yang dimunculkan? Ya. Oh, ini karena isu ya? Oh, Isu, iya, Pak. maaf ya. Jadi memang begitu tuh. Gimana? Enggak, memang begitu yang terjadi. Ya Pak, untuk data otomatis hanya diekstrak saat ada permintaan saja Pak. Ya, oke. Hati-hati nanti mungkin karena ini kan terkait dengan apa ya, marwahnya stasiun kamu ya. Jadi bahasanya mungkin jangan kalimat negatif, kalau bisa memerlukan rasa tanggung jawab gitu ya kan. Tidak semua pegawai mengetahui cara mengekstrak data, memerlukan pengetahuan untuk itu mengekstrak data pengamatan yang secara otomatis gitu. Kemudian kegiatan, kalau bisa sih jangan kalimat negatif ya. Kalau dibilang kurang, nanti berarti sama aja kita melaporkan bahwa di tempat saya tuh kurang ini, kurang itu gitu loh. Ya Budian ya, minta tolong semuanya diperhatikan ya. Baik. Terus baik, kegiatan pengarsipan data pengamatan otomatis tidak terjadwal dengan baik. Yang kalau bisa tidak terjadwal. Memang benar manajemennya perlu penjadwalan secara apa ya? Bagaimana ya? Perlu penjadwalan dengan baik terkait pengarsipan, kegiatan pengarsipan apa tuh? Data pengamatan. Perlu penjadwalan secara otomatis kali ya. Perlu otomatisasi kali ya penjadwalan. Nah, ini maksud saya ini Apa? apa? Penjadwalannya aja. Pengamatan otomatis itu kayak AWS atau MAWS seperti itu Pak. Oh, kenapa perlu dijadwalkan? Nah, ini Pak, biasanya datanya hilang Pak kalau dia kayak tertumpuk gitu Pak. Kalau tidak di Oh kan, bukannya satu paket, bukan begitu selesai pengamatan kan input ke itu. ini Pak, itu untuk yang MAWS Pak, kan kalau ada pengamatan manual sama pengamatan Oh otomatis iya Pak. ya. Oh iya betul. Ya oke. Oke, bukti fisik nanti dilengkapi bentuk tabel, nanti tabelnya dikasih nomor 1 2 3-nya ya. Kalau bisa dikasih otomatis kan bisa tuh, ada yang update otomatis ya. Oke, Brian. Lanjut ke atas ke atasnya. Oke, yang di dalam tabel udah spasi 1 udah betul. Nah, ini masih banyak yang masih kosong. Mungkin masih update lagi. Oke. Ini udah benar tabel 2. Tabelnya masih tabel 2 semua nanti kalau bisa. Nah, rumusan isunya itu setelah McNamara aja ya. Rumusan isu, prioritas isu. Kurang optimalisasi pengamatan. Kan kurang ya. Pertama kan BMKG SOP ya. BMKG SOP terus lanjut ke mana, ke bawah? Munculnya apa jadinya? Enggak, dari BMKG SOP munculnya apa terakhir? Pengumpulan data secara otomatisasi pengumpulan data ya. Iya, ini berarti nyambung ya. Nyambung ya berarti ya. Oke. Kan dari semua tuh kepilih BMKG SOP. BMKG SOP terus langsung di itu kan dianalisis lagi kan. Ada di sini ada di penginputan BMKG SOP itu kan penginputan. Masalah BMKG SOP tadi kan ada
terkait shiftnya, terkait monitornya kurang, terkait dengan otomatisasinya, terkait dengan sosialisasi. Apa ini? Pengisian MM48 ya ke BMK, pada BMKG Shop ya. Nah, kepilih ini otomatisasi ya. Oke, ada yang penting 4 ini ada hubungannya tadi ke sana karena benar-benar memang dari Fishbone kan. Kepilih gitu. Ya. Nah, ini yang nomor 3 ini harus dicari kegiatannya nanti. Ngapain aja ini. Oke. Baik, ada pertanyaan sampai sini. Ini tinggal bab 4, berarti udah terakhir, langsung seminar besok nih. Ya, tapi ini benar-benar udah ini kan, udah ngobrol sama seniornya. Soalnya saya lihat tadi nggak koma-koma tuh. Coba saya lihat analisisnya tadi. Oh iya udah. Berapa orang ini, Brian? Ini Pak, 5 orang Pak. Satu tim 5 orang. Yang saya masukkan hanya yang forecaster itu Pak. 5 iya, orang termasuk saya Pak. Nanti kompak ya di sana ya. Karena ini nanti kan kalau nggak yang lain nggak make nanti gimana? Buat apa? Ya memang benar-benar itu keperluan dari memang dari situ ya, dari tim, dari senior Pak, ini saya mau bikin apa, minta tolong nanti mudah-mudahan kita bisa kepake untuk bantu kita semua gitu ya. Oke, baik-baik di sana ya, Brian ya. Iya Pak. Oke, nanti biar bisa kolaborasi dengan baik timmu. Oke, ya, makasih Brian. Baik teman-teman, ada masukan untuk Brian? Ada yang bisa memberi masukan? Tunjuk tangan. Tidak ada? Cukup? Atau tidur semua ini? Cukup? Cukup, Pak. Oke, Cukup, Pak. baik. Baik, terima kasih. Kita kasih applause sama-sama. Oke. Baik, terima kasih Brian. Oke, lanjut. Saya minta ini. Oke. Siapa ya? Ini aja deh. Adit, silakan Adit. Siap Pak, izin saya screen Pak. Wow. Ya, terus 3 aja 3. Izin Pak, mungkin karena kemarin kan saya bikinnya dari awal dulu Pak. Jadi mungkin dari bab 1, bab 2, bab 3-nya belum saya bikin Pak. Masih iya. proses Pak. Oke, sekarang secara aja kira-kira sudah koordinasi dengan seniornya? Sudah Pak. Sudah. Apa yang kira-kira isunya yang muncul? Kira-kira Yang aja. muncul isunya pertama itu tidak ada laporan monitoring pelaksanaan kegiatan dinas harian sesuai job desk. Yang kedua, pembuatan buletin meteorologi memerlukan waktu yang cukup lama. Dan yang ketiga, penyebaran informasi cuaca kepada masyarakat masih belum efektif. Salah satunya diseminasi informasi cuaca melalui media sosial yang belum optimal. Ya. Oke. Diarahkan kemana kira-kira? Kalau ada Untuk judgement? ini Pak, ke diseminasi informasi cuaca Pak melalui media sosial Pak. Iya, iya, iya. Ya, teman-teman semuanya, adik-adik, ini bukan seperti bukan dibilang kita persyaratan, harusnya memang 1-2 itu diselesaikan setelah bab 3 gitu. Tetapi 1-2 itu kan penulisan ada amanatnya. Ada amanat di situ terkait dengan nilai, terkait dengan struktur, terkait dengan apa. Itu harus dituliskan kan di situ tentang tujuan. Tujuan itu bisa kelihatan. Kalau tujuan umum ya terkait lacar. Tujuan khusus terkait aktualisasinya. Itu setelah bab 3-nya selesai sebetulnya seperti itu. Nah, isu itu kan tapi kan bisa di titik-titik dulu gitu, bisa di skip dulu gitu sampai tulisan yang lain sudah disusun seperti itu.
Nah, makanya Siap, tugas Pak. pertama itu bab 3 dulu sebetulnya seperti itu ya. Oke, Adit. Siap, Pak. Makanya tugas pertama itu bab 3 dulu sebetulnya. Gitu. Makanya eh, eh, ya kalau tugas bab 3-nya udah selesai, baru nulis yang lain. Sebetulnya seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Tadi udah bisa jawab, berarti sudah koordinasi. Nanti jangan lupa seperti teman-teman yang lain, Dit. Eh, apa namanya? Nanti tolong di analisanya anu ya, jangan satu orang gitu ya, timmu ya, timnya turun semua. Oke, Dit? Siap, Pak. Ya, terus tolong kolaborasi dengan baik. Nah, yang kedua, eh, kalau memang itu judgement diarahkan, dipikirkan dengan baik bagaimana analisisnya. Dan kegiatan nanti Siap, Pak. sampai bab 4 kegiatan kreatif nanti bisa mengalir dengan baik ya. Oke, Siap. ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Tunjuk tangan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Belum, Pak. Belum. Oke, baik. Adit, terima kasih banyak. Kita kasih plus. Siap, Pak. Izin stop, Pak. Yuk. Baik, lanjut. Setelah Adit, Nur, silakan. Saya, Pak ya. Yuk. Coba izin share screen, Pak. Yuk. Kok gigit itu? Iya, Pak. Kadang nggak denger, Pak. Soalnya Gak kedengeran. headset ya, ya. Kasihan nah. Semangat ini. Terlihat, Pak. Semangat S3. Ya, Pak. Sebenarnya saya juga melihat pemaparan beberapa teman tadi. Saya sebenarnya masih mentah juga ya, Pak ya. Di sini ya sudah saya kerjakan itu terkait profil lembaga. Ya, ada nama organisasi, unit kerja, visi dan misi organisasi, kemudian nilai-nilai organisasi, mungkin ini template ya, tugas organisasi. Karena saya di stasiun klimatologi di Aceh, tentu yaitu terkait pengamatan klimatologis, kemudian agroklimat, pengamatan kualitas udara, serta pengelolaan data. Kemudian kalau uraian tugas rincian tiap pegawainya saya belum lampirkan. Untuk identifikasi isu berdasarkan uraian tugas saya sudah berdiskusi dengan mentor, kemudian juga berdiskusi dengan seluruh pegawai di UPT Stasiun Klimatologi Aceh. Dan benar. Sebentar saya buka kuesionernya. Saya sudah menggunakan dua teknik tapisan, yaitu APKL dan USG dari 20 responden. Cuman untuk yang terakhir ini masih 15 yang mengisi. Ya, jadi ada beberapa, kemudian balik lagi ke sini. Nah, di sini ada beberapa isu yang saya bahas. Cuman yang saya dapatkan untuk tiga besar itu terkait akurasi dan visualisasi data iklim yang belum terintegrasi, kemudian peta banjir yang masih hanya mempertimbangkan satu variabel yaitu klimatologis, kemudian juga informasi yang berkaitan mengenai peralatan operasional di klimatologis itu masih belum tersusun secara jelas acuan dan referensinya, sehingga ketika ada edukasi ke pihak eksternal itu masih mencari dari sumber referensi lain seperti Google dan lain sebagainya. Nah, di sini yang sudah saya gunakan dari teknik yang pertama itu teknik APKL, di mana saya mengumpulkan 5 isu, kemudian juga dari ketiga tadi sebetulnya ada isu yang lain, yaitu kayak misalkan banyak data klimatologis yang kosong. Kemudian ada juga acuan peta Oldeman dan Smith-Ferguson yang masih menggunakan periode lama. Nah, dari sini kemudian
menggunakan Google Form itu menghasilkan nilai-nilai tersebut dan 3 besar yang paling atas. Kemudian saya tapis kembali menggunakan teknik tapisan USG. Kemudian diperolehlah skor tertinggi, yaitu belum tersedianya dashboard akurasi dan visualisasi data iklim yang terintegrasi. Kalau ini keterangan USG-nya. Nah, rumusan isu prioritas berdasarkan isu yang telah terpilih terkait belum tersedianya dashboard akurasi dan visualisasi yang terintegrasi dengan skor 12,06. Di sini ya justifikasinya kebutuhan dashboard yang terintegrasi merupakan kepentingan yang mendesak, di mana keberadaan dashboard juga meningkatkan kemudahan dan kecepatan dalam mengakses, meninjau, dan menganalisis data. Tanpa adanya dashboard terintegrasi, di sini kesulitan menilai akurasi data klimatologis, kemudian sulit juga memvisualisasikannya. Dan hal ini berkaitan juga dengan visi BMKG terkait penyediaan pelayanan informasi klimatologis yang akurat dan mudah dipahami. Kemudian untuk tingkat keseriusannya, di mana ketidakakuratan dalam data klimatologis dapat menimbulkan masalah yang serius, di mana kesalahan dan pengukuran data klimatologis dapat menyebabkan resiko pada berbagai sektor. Oleh karena itu, mendapatkan gambaran akurasi yang jelas mengenai data klimatologis ini menjadi hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan dilakukan problem solving-nya, Pak. Kemudian untuk pertumbuhannya ya seiring dengan perkembangan teknologi dan peningkatan ekspektasi kebutuhan akan informasi klimatologis yang cepat dan akurat itu terus tumbuh. Oleh karena itu, tinjauan dan evaluasi keakuratan data klimatologis serta visualisasinya jadi sangat vital untuk proyek ini, Pak. Nah, jika keakuratan data klimatologis tidak diawasi dan dievaluasi dengan baik, akan mempengaruhi pengguna layanan yang berpotensi dapat mengurangi kepercayaan terhadap BMKG itu sendiri. Ini sudah sampai Fishbone, Pak. Di sini ada beberapa yang terkait cause and effect-nya. Ada match-nya, yaitu belum terdapat alat atau platform khusus untuk pembuatan dashboard, Pak. Di situ semua tertampil data klimatologis dan akurasinya. Kemudian untuk main-nya, subjeknya karena kurangnya pemahaman dalam pembuatan dashboard. Untuk materialnya, data hasil akurasi masih terpisah-pisah. Kemudian metodenya perhitungan akurasi masih menggunakan metode yang berbeda-beda. Untuk akibatnya, seperti tadi belum terdapat dashboard akurasi data klimatologis yang terintegrasi. Nah, isu prioritas ini muncul karena sebagai berikut, banyak staf yang belum memiliki keterampilan seperti tadi, hasil data klimatologis yang diukur oleh staf yang berbeda-beda sesuai dengan waktu dinas, sehingga data yang diperoleh juga memiliki tingkat subjektivitas. Selain itu, hasil pengumpulan data menggunakan Microsoft Excel yang berbeda-beda juga, sehingga kesulitan untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan ke dalam sebuah dashboard. Kemudian belum terdapat alat atau platform khusus untuk pembuatan dashboard, di mana software yang di software yang dibutuhkan itu belum ditentukan. Untuk perhitungan akurasi masih menggunakan metode yang berbeda-beda, di mana data pengamatan klimatologis diverifikasi dengan metode yang berbeda-beda sehingga sulit untuk mengintegrasikan ke dalam sebuah dashboard. Ini sudah dikaitkan dengan beberapa yang telah kita pelajari di agenda 2 dan agenda 3 terkait orientasi pelayanan, ya, di mana tanpa adanya dashboard, pelayanan informasi klimatologi ke masyarakat dan stakeholder lainnya tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Kemudian juga ada fungsi yang akuntabel. Dengan lembar Excel yang terpisah-pisah, sangat sulit untuk menjamin akuntabilitas data klimatologi yang disampaikan. Kemudian ada adaptif juga, di mana teknologi dan kebutuhan masyarakat itu selalu berkembang, dan teknologi juga nantinya akan memudahkan untuk memvisualisasikan data klimatologis. Kemudian untuk kolaboratif, tanpa sistem yang terintegrasi, kolaborasi antara divisi atau multisektoral juga sulit untuk dilakukan gitu, Pak. Nah, kaitannya dengan manajemen ASN, di mana pengelolaan ASN menuntut pegawai untuk memiliki etika profesi dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, di mana isu ini dapat menyebabkan potensi ketidakakuratan data dan kurangnya transparansi.
Untuk Smart ASN, di mana konsep ini Smart ASN dikaitkan dengan Smart ASN menekankan pada pemanfaatan teknologi informasi. Kalau rencana saya menggunakan Google Data Studio, Pak. Jadi mengikuti dari tren perkembangan zaman. Nah, jika isu prioritas tidak segera diselesaikan, maka dapat menimbulkan seperti kualitas pelayanan informasi klimatologis yang tidak optimal, kemudian kurangnya transparansi dan akuntabilitas, kemudian kesulitan dalam berkolaborasi antara unit dan divisi, dan potensi kesalahan atau ketidakakuratan dalam data klimatologis. Nah, nantinya dashboard akurasi hasil visualisasi data klimatologis yang terintegrasi itu sangat penting, apalagi di stasiun klimatologi yang berbasis alat dan data, tidak hanya untuk efisiensi, namun juga berkaitan erat dengan pelayanan publik, profesionalisme pegawai, dan keamanan kegiatan klimatologis. Mungkin baru segitu dulu, Pak. Untuk McNamara-nya belum, Pak. Break dulu sebentar, saya ke toilet dulu ya. Izin ya. Oh ya, Pak. Oh, buram ya, maaf ya. Udah ya? Cek. Si burung, Van. Masih buram ya? Ya, Ya, sengaja aku sih, udah biar sih. sengaja buram biar nggak kelihatan. Dikoreksi. Parah. Iya sih. Ini baru dikit, guys. Baik, mohon maaf tadi ada ke toilet dulu. Bentar. Baik, lanjut Nur. Nur, ini template ini ya, tugas 1 ya? Belum. Iya, Pak. Oke. Tugas 1. Ya oke, nggak apa-apa sih kalau mau pakai template itu. Tapi kan kemarin kita kesepakatannya, langsung masuk ke bab. Tapi nggak masalah, nanti tinggal dipindah-pindahin aja ya, Nur ya. Iya. Bedanya. Nah, Ya. Pak, saya masih bingung nantinya kan di akhir itu tetap mengumpulkan 3 template gitu ya, Pak ya? Atau full? Enggak, langsung full. itu aja laporan. Oh ya, Kan saya siap, Pak. bilang langsung laporan rancangannya aja. Oke, baik, Pak. Jadi isinya Salah. sama gitu. Nanti saya tanggung jawab, saya nilai kan. Ya. Gitu, nggak apa-apa. Jadi nanti kamu tinggal. Ini bagus. Ini sebetulnya memang format tugas 1, 2, 3 itu memang dirancang untuk menggali gitu loh. Menggali yang tadinya kan kalau di tugas 1 itu kan bentuknya keterkaitan itu kan dinarasikan ya. Dinarasikan. Kalau di template-nya kan masuk tabel ya. Itu lebih banyak dinarasikan kan, lebih bagus. Jadi bisa keluar nanti pada saat diuji, kenapa ini terkait ini, kenapa ini terkait ini. Itu bisa ngomong gitu. Kalau di tabel kan kurang singkat-singkat aja gitu. Tetapi kalau mau langsung ke template, maksud saya biar sekalian kerja gitu, nggak mindah-mindahin lagi gitu loh. Gitu loh. Tapi nggak apa-apa Nur, ini bagus. Kamu orangnya sistematis, bagus. Baik, terima kasih ini sudah sampai ke
sampai ke belum kegiatan ya, masih bab 3 ya. Masih bab Ya, 3. masih bab 3, Pak. Bab 1, bab 2 belum. Oke, ini udah keterkaitannya dengan masuk tabel kalau di itu. Ya, Ya, ini aja ada ini aja terkait titik 2-nya ada yang kasih spasi, ada yang enggak. ya. Kemudian terus naik. Naik lagi, Mas Nur. Naik lagi, Bang. Oke. Naik lagi. Ini kalau ini bisa nggak ini yang growth ini jangan terlalu lebar ini kan. Jadi kasihan itu kesempitan. Oh ya, bisa, Iya, Pak. di fit aja kriterianya di fit. Hmm, Kriteria di boleh. fit biar justifikasinya agak besar gitu. Bisa, Pak. Ini Jadi ya, Pak. nggak sempit gitu ya. Coba deh. Ya, Enak bener kalau lihatnya. Nanti diatur aja. Nah, terus ya. ke atas itu nggak ada sih sebetulnya, udah cukup bagus ini kamu pemikir ini bagus sebetulnya, kamu tipe-tipe pemikir ini, mudah-mudahan cepat jadi dokter. Amin ya Allah. Amin, Pak. Iya, oke, bagus ini sistematis, analisanya bagus, Ara. Nah sebetulnya kamu nanti mau ngapain ini kira-kira Gimana, Pak? Maaf, nggak kedengeran. dari isu tadi, kira-kira gitu. Ini Ya. kan satu tim berapa orang kemarin pas nganalisis ini? Saya ini, Pak, Sampel ya. samplingnya seluruh pegawai di stasiun klimatologi karena isu saya kan beberapa ya terkait isu di kantor gitu, Pak. Jadi ya saya membutuhkan masukan dari seluruh pegawai gitu, Pak. Tapi diarahkan ke tupoksi Nur ya? Gimana, Pak? Iya, Pak. Diarahkan ke Kebetulan bagian memang yang saya isu yang saya temukan itu memang sebagian besar itu atau semuanya itu bersinggungan dengan ini, Pak, tupoksi saya. Karena sekarang kan menggunakan sistem Pokja ya, Pak. Jadi beberapa sudah crossing gitu, Pak. Nah, jadi saya memang masuk ya. ke Pokja tersebut gitu, Pak. Coba lihat Iya, scanningnya, Pak. saya kok tadi kurang. Oke. Iya, oh gitu. Ini emang kalau orang TU diajak juga? Iya, Pak, karena dari yang 5 itu, Pak, Oh iya. ada yang ini juga, Pak. Jadi kan ada orang TU yang nggak hanya TU gitu, Pak, merangkap Pokja Datin. Di sini kan kelas 4, Pak. Jadi sebetulnya secara struktural kan TU nggak ada ya, Pak, Iya kalau sih. di kelas Iya, 4. iya betul. Nah, jadi Betul. sistem Iya. Pokja itu berlaku gitu, Pak. Nah, Ya. itu kan ditanya nanti. Kalau kita kan Oh nggak ya. tahu karena kok kamu ngajak bagian lain, emang bisa jawab nanti kalau ditanya gitu terkait Ya. ini gitu. Oh iya Pak, soalnya orang-orang itu sebetulnya orang-orang operasional semua, cuma ada tugas tambahan di TU, tugas tambahan di bendahara gitu misalnya kan seperti Ya. itu. Oke. Iya, betul. Coba. Oke, good. Terima kasih. Ya. Saya kira udah tinggal masuk ke template-nya aja. Bab 1, bab 2 dipikirkan. Itu jangan diremehkan juga bab 1, bab 2. Ditulis template itu jangan remehkan loh. Kadang-kadang nanti template-nya acak-acakan itu kan jadi apa ya? Membungkus itu sesuatu hal yang luar biasa ya. Adik-adik semua ya, perhatiin ya. Jus jeruk es jeruk itu kalau jadi orange juice itu harganya bisa mahal. Ya. Iya. Oke. Perhatikan ini ya. Ya, Pak. Dengarkan kata-kata saya. Es jeruk kalau jadi orange juice apalagi segala macam mereknya itu bisa jadi mahal. Ya. Walaupun isinya biasa-biasa aja. Es jeruk juga gitu. Padahal apalagi bisa bagus begini, makin menarik dengan kemasan yang bagus ya. Karena 1-2 itu adalah kemasan. Dari untuk kita bikin tupoksi kita apa, struktur kita apa, kemudian sampai mengalir kok bisa masuk ke sana, bisa masuk ke masalah. Oh, orang ini memang ada di situ gitu. Nah, kemudian makanya dia tujuannya ke sana. Sementara dia lagi latsar, tujuannya ke sana. Manfaatnya itu nanti bakalan seperti ini. Nah, tiba-tiba begitu udah kegiatannya ini, kira-kira nanti ada kendala ini. Gitu.
kalau ini terjadi kendala di bab 4, dia ngomong bab 4 belum masuk ya. Kita jadi kendala itu nanti berhenti tuh gitu. Kalau nggak berhenti ya nggak disebut kendala gitu ya. Nggak mungkin sering mati listrik, nah, tapi tetap kan masih bisa ada solusi gitu ya. Memang kendala tapi nggak terlalu. Memang sih kalau mati listrik misalnya dalam ini lagi program mati diulang lagi gitu, oke lah tulis lah. Tapi kalau misalnya segala macam ATK kurang apa segala printer itu jangan, kalau bisa yang terkait pengadaan jangan diomongkan lah ya. Ini kendala dalam Ya, Pak. bahasa yang remeh-remeh itu jangan. Oke. Itu Mas Nur, ini kok kenapa sih? Ini kok tulisannya nempel banget di garis? Nggak bisa digeser. Iya, layoutingnya, Pak. Iya, Jadi memang makanya. nggak buru-buru gitu, Pak. Ya. Biar jangan lah. Kanannya udah nggak nempel, kirinya nempel. Iya, Ya, nanti saya rapihkan. kita sepakati tulisan dalam tabel spasi 1 ya, biar nggak terlalu panjang perinanya. Ya kalau Siap, ngeprint Pak. terlalu panjang nanti kan membaca juga puyeng. Ya, dalam tabel, judul tabelnya udah bagus, sudah. Oke. Baik, kita kasih plus. Terima kasih Mas Nur. Siapa izin stop share, Pak? Bukan Mas ya, Abang ya. Ya, Mas Jawa sih, Pak. Oh, Saya, Pak. Jawa ya? Jawa, Pak. Saya kira orang Aceh, wajahnya udah wajah sana loh. Ya, orang bilang kadang Aceh, kadang Ambon, Pak. Jadi beda-beda juga sih. Iya, makasih. Makasih, Ya, Mas Pak. Rik. Ya, kita kasih plus sama-sama. Kasih plus sekali lagi. Untuk Nur. Oke, lanjut. Saya minta tolong Aurora. Ya Pak, izin Ya, share silakan. screen Pak. Iya. yang dapat Itu, diisi oleh masing-masing anggota. Siap waduh, Pak. berisik ya? Izin Pak, ada teman saya yang lain yang lagi latsar di angkatan 32 Pak. Jadi mohon maaf Pak kalau agak berisik Pak. Iya, udah nggak apa-apa. Dari Reza, Iya, udah lanjut. sistem memantau atau Ayo, monitoring. kenceng-kencengan aja udah. Siap Pak. Izin Pak, ini untuk bab 3 yang sudah saya susun Pak. Untuk isunya itu yang pertama ada pembuatan verifikasi event dengan parameter event yang dirilis oleh Pusat Gempa Bumi dan Tsunami. Lalu yang kedua ada monitoring progress kegiatan publication for zonation NIWS tadi dengan universitas. Lalu yang terakhir ada penyediaan pengunduhan bank data untuk publication for zonation NIWS tadi. Untuk uraian tugasnya, lalu bukti dan faktanya. Untuk bukti faktanya belum saya tambahkan bukti foto Pak, jadi baru narasi saja seperti ini Pak. Untuk yang Ya, apa lanjut. Belum apa itu? izin Pak, untuk yang bukti data dan fakta terkait isunya masih belum saya tambahkan foto buktinya Pak, jadi Iya. masih berupa narasi aja Pak. Ya, isunya apa? Dibaca dulu. Izin Pak, untuk yang pertama ada pembuatan verifikasi event dengan parameter event yang dirilis oleh Pusat Gempa Bumi dan Tsunami. Ini karena belum terdapat monitoring otomatis pembanding parameter bidang EWS atau peringatan dini gempa bumi dengan parameternya yang dirilis oleh PKT. Lalu di datanya, verifikasi parameter ini masih dilakukan secara manual, memasukkan data ke Microsoft PowerPoint, dan parameter-parameternya ini dibandingkan dengan grafik gitu Pak. Lalu selanjutnya, untuk yang kedua ada monitoring progress kegiatan publication for zonation NIWS tadi dengan universitas. Ini untuk isunya belum terdapat wadah untuk pelaporan progres yang sudah dilakukan oleh perguruan tinggi yang terlibat dalam kegiatan EWS tadi ini. Lalu untuk bukti data dan fakta bidang EWS ini belum mendapat laporan dari masing-masing perguruan tinggi mengenai perkembangan kegiatan yang dilakukan di internal PIC perguruan tinggi yang terlibat Pak. Nah, untuk yang terakhir ada penyedia pengunduhan bank data publication for zonation NIWS tadi. Untuk isunya belum disediakan website yang dapat mempermudah pengunduhan data dari bank data. Lalu untuk buktinya bank data yang dikumpulkan masih mengendap di dalam cloud dan masih dalam proses quality control Pak. Lalu selanjutnya ada untuk lapisan isu USG atau urgency, seriousness, dan growth. Di sini saya sudah melakukan survei dengan Google Form dan alhamdulillah ada 8 orang yang mengisi Google Form Pak. Lalu terdapat hasil seperti ini Pak untuk yang peringkat pertama, yaitu di monitoring progress kegiatan publication for zonation NIWS tadi dengan universitas. Dan mungkin
tambahan informasi Pak. Jadi EWS tadi ini tuh ada 3 orang penanggung jawab Pak, dan salah satunya saya Pak. Maka dari itu senior-senior juga menyarankan untuk lebih fokus ke EWS tadi ini Pak. Lalu selanjutnya ini untuk bukti linknya Pak, mungkin saya share screen untuk hasilnya Pak. Izin Pak, ini untuk responnya ada 8 orang, dan ini untuk hasil dari kuesionernya yang sudah saya sebarkan di bidang Pak. Oh iya ya. Ya keren. 8 orang. Sip. Uji form ya. Ya Pak. Lalu untuk isunya saya mengambil monitoring progress kegiatan publication for donation dan EWS tadi dengan universitas. Di sini terdapat justifikasi untuk urgensi. Urgensi ini dikarenakan saat ini bidang EWS tidak dapat memantau perkembangan dan apa saja yang sudah dilakukan oleh perguruan tinggi. Pemantauan ini dilakukan agar kegiatan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Lalu untuk seriousness, dengan adanya wadah untuk pemantauan progres setiap perguruan tinggi ini, BMKG dan perguruan tinggi dapat memantau kegiatan dan progres masing-masing selama berjalannya publication for donation and EWS tadi. Lalu untuk growth-nya mungkin di masa depan apabila akan dilakukan kerjasama yang memerlukan target serta keterkaitan pihak eksternal bisa dipantau melalui website ataupun dari wadah itu. Lalu dari isu prioritas itu saya lakukan untuk analisis fishbone diagram dan hasilnya seperti ini Pak. Untuk pertama ada keterbatasan platform yang digunakan untuk pelaporan, lalu yang kedua adanya keterbatasan informasi progres kegiatan, yang ketiga tuntutan akan akuntabilitas pelaporan, yang keempat tuntutan dalam pelaporan yang efisien, yang kelima kesulitan dalam mengintegrasikan data dari berbagai sumber, lalu yang keenam proses yang akan memakan waktu panjang, yang ketujuh keterbatasan waktu dan SDM, lalu yang terakhir adanya kurang aksesabilitas informasi progres EWS tadi. Lalu saya jabarkan di bawah untuk poin-poinnya Pak. Baik, sekian. Dan di sini sudah saya lakukan analisa McNamara Pak. Lalu saya sudah konsultasi dengan senior juga untuk gagasan kreatifnya. Di sini saya membangun portal online yang dapat diakses oleh semua pihak yang terkait, karena belum adanya platform pelaporan yang bisa diakses. Yang nomor berapa itu? Nomor berapa? Jadi kami Izin Pak, ini. Nomor 8 Pak. 8. Itu rankingnya ada 2, satunya. Izin Pak, ini karena seperti topiknya hampir sama gitu Pak. Oh Jadi gitu. Iya Pak. Jadi hampir sama gitu Pak peringkatnya Pak. Oke. Ya ini nanti ini memang sih ini analisis ya, terkait ada 2 orang. Nah terus di adjustment dikasih kata-kata aja. Jadi dua topik yang muncul di sama bobotnya ini ranking tetap ranking yang 14 kedua ini bikin aja ranking 2 gitu. Oh iya. Memang secara matematis memang nggak satu-satu. Tapi secara judgement, kamu jelaskan di sini, ini judgement berdasarkan tadi yang dibilang konsultasi dengan senior, yang lebih muncul adalah yang ini gitu. Jadi judgement gitu ya, matematisnya iya satu-satu gitu. Nanti harus dijelaskan karena ini nanti bumerang buat kamu. Ya nggak apa-apa, nggak masalah bumerang yang tumpul istilahnya. Baik Pak. Ya oke. Lanjut. Baik Pak. Untuk yang sudah saya kerjakan baru sampai McNamara ini Pak. Jadi untuk ini masih akan saya tambahkan lagi Pak, karena sepertinya ada yang harus saya ganti Pak. Oke. Bab 2, bab 3. Oke. Ya ini nanti Oke, terima kasih. Sudah cukup bagus. Bab 1, bab 2 sudah? Sudah Pak. Ada di situ ya tadi ya? 1, 2, 3. Ada Pak. Di sini Pak. Ya. Oke, good. 1, 2, 3. Oke.
Izin Pak, ini untuk bab satunya Pak. Ya. Oke. Diperhatikan untuk semuanya. Terus bab 3 aja. Oh, baik Pak. Baik, diperhatikan untuk semuanya, adik-adik semuanya. Jangan sampai walaupun bab 1, bab 2 itu adalah sedianya adalah boleh dibilang hampir sama maknanya, isinya, maknanya apa, inti carinya sama. Tapi jangan sampai ada plagiarisme, ya. Jangan sampai ada, apalagi terkait misalnya ada berakhlak di situ segala macam. Ada nggak di situ? Ada ya? Ada Pak. Iya, nilai-nilai segala macam. Kalau bisa, kalau diternitin atau di plagiarisme checker itu jangan sampai sama semua. Gitu. Ya, kalau bisa di apa sih namanya, parafrase apalah segala macam ya. Jangan sampai nanti begitu di LAN pas mau dapat sertifikat dicek KTI ini, wah ini lebih dari 20%. Akhirnya kesulitan panitia untuk nggak mungkin ngubungin kalian lagi gitu. Udah bikin main cepat aja di parafrase, kembalikan ke coachnya, ke kakak saya lagi. Ngatak-ngatik itu sebelum dicetak gitu. Ya, ya diperhatikan ya adik-adik semuanya. Ya, ini udah bagus, udah mengalir, tinggal kegiatan kreatif, tapi yang belum ada tadi keterkaitan, tolong diperhatikan, tolong dipikirkan. Tujuan daripada laser yang paling inti itu, ya, selain output tadi. Oh iya, outputnya apa Aurora? Output Kegiatan, dibagi. output kegiatannya apa? Tadi Output terkait, kegiatan apa ya Pak? ya maksudnya terkait isu tadi, isu besarnya tadi. Oh, yang application coordination itu ya Pak. Izin Pak, untuk output kegiatannya itu nanti ada perumusan GMPE Pak, Ground Motion Prediction Equation. Nah, ini nanti GMPE-nya itu nanti bakalan dimasukin ke sistemnya EWS, karena saat ini sistemnya EWS ini masih menggunakan GMPE yang dirumuskan dari luar negeri Pak, masih memakai dari rumusan Jepang dan Cina Pak. Gitu ya. Ya. Itu memang sangat membantu ya. Senior juga menyarankan itu ya. Iya. Oke, terima kasih. Oke, Aurora, saya rasa nggak ada masalah. Mudah-mudahan lancar dan ini mudah-mudahan jelas dan mengalir, diperhatikan. Kalau memang udah itu, memang udah koordinasi dengan baik. Tadi saya lihat udah 8 orang, itu sangat baik sekali. Pimpinan juga tahu ini? Izin Pak, untuk mentor dari koordinator bidang sudah saya konsultasikan kemarin Pak, dan sudah tahu Pak untuk aktualisasi ini Pak. Ya, karena kan terkait nyantol di sistem ya nanti ya? Iya. Di web ya? Takutnya kan Iya. nanti, ya memang operasional di bawah, tapi atas kan nanti yang kalau ada kunjungan, ada apa segala macam, yang menjelaskan tuh tetap pimpinan. Nggak mungkin seniornya, paling pimpinan yang level operasional yang menjelaskan gitu. Eselon 4-nya yang maju untuk menerima daripada misalnya tiba-tiba ada dari kunjungan dari Pak Jokowi atau dari kementerian apa atau anggota dewan terutama yang sangat apa namanya kritis ya gitu ya. Kepala BMKG aja dipanggang itu di DPR sampai malam. Mahfud MD juga begitu sampai nggak terawih. Nah itu nanti kalau kamu jadi kepala BMKG kamu rasain Aurora yang begitu-begitu ya. Teman-teman adik-adik juga ya. Kalau jadi deputi nanti dikumpulin nemenin Bu KB, Bu Aurora ini kan. Deputinya Nur sama Adit misalnya. Nggak bisa kemana-mana, nanya kanan kiri itu saya jawab apa, saya jawab apa, saya jawab apa gitu. Itu makanya ini kita harus mendukung semuanya gitu ya. Mendukung semuanya nih, satu tim ini mudah-mudahan jadi pejabat semua, doktor semua. Profesor kalau BMKG kan. Profesor di BRIN aja banyak profesornya kok. BMKG kenapa enggak, ini analis kita lagi godok supaya jadi utama gitu. Bisa biar ada profesornya gitu kan, analis PMG gitu. Oke. Baik, terima kasih Aurora, kita kasih plus buat Aurora. Udah habis ya waktunya. Gimana nih yang lain? Aduh.
Oke, yang lain itu baru 5. Siapa aja yang belum? Si Christian. Pak, saya belum, Pak. Iya sih, Om. Satu lagi ya, Haris ya. Haris saja ya. Ya, Pak. Sisanya nanti dikirim ke WA ke saya, boleh? Mungkin Pak, untuk saya, misalnya untuk bab 3-nya belum saya masukkan, Pak. Dan Oh, gitu. progres bab 3 saya juga baru sampai penetapan isu prioritasnya, Pak. Oh, kalau gitu nggak usah kirim ke WA. Jadi istilahnya laporkan aja sedikit-sedikit. Coba dilihat dulu. Skimming aja saya. Siap, Pak. Ini Ya, saya Haris. tampilkan hasil isu prioritasnya dulu aja berarti ya. Oke. Skimming aja dulu ya. Saya skimming Ya, Pak. dulu. Hmm. Izin Pak, sudah terlihat, Pak. Belum. Oh, Pak. Excel. Hasil dari Google Form-nya, Pak. Google Jadi Form. iya Pak, saya menggunakan 2 metode, Pak. Jadi dari mentor saya ke UPT juga mintanya 2 metode gitu, Pak. Jadi pakai APKL dulu baru di USG gitu. Oke. Untuk isunya di sini saya disarankan bikin 5, Pak. Pertama itu mengenai belum adanya database metadata Aloptama. Selanjutnya kurangnya petunjuk teknis untuk menjaga site Aloptama dalam hal troubleshooting Aloptama sederhana. Selanjutnya belum adanya monitoring secara real time untuk peralatan ARG, AWS dan juga AWS. Belum selanjutnya tidak adanya cadangan suku cadang berupa data loader untuk peralatan ARG dan juga belum adanya cadangan suku cadang untuk sensor tipping bucket untuk peralatan ARG. Nah, jadi dari metode APKL ini dapatkan 3 isu dan untuk timnya saya di sini ada 5 teknisi gitu Pak di kantor saya gitu. Selanjutnya yang terpilih itu ada isu pertama, kedua, sama ketiga. Ya. Selanjutnya untuk dari USG-nya itu jadi yang saya dapatkan itu isu pertama gitu untuk peringkat pertamanya. Jadi belum adanya database metadata pertama khususnya untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Itu Pak, untuk progres saya baru sampai sini. Baik, Haris, terima kasih. Nanti tolong dilengkapi langsung ke tulisan. Tulisannya baru 1 bab 2 ya. Iya Pak, benar Pak. Oke, diperhatikan seperti arahan tadi teman-teman yang sudah dikoreksi sama persis begitu kira-kira nanti masukannya sama pasti begitu ya. Oke. Baik, terima kasih Haris. Terima kasih. Lanjut ke. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Kristianto deh, lanjut dikit ya. Hai Kris, cepetan Kris. Ini saya screen, Pak. Apakah sudah kelihatan, Pak? Iya. Izin, Pak, untuk progres sudah menyusun laporan sesuai dengan kriteria yang telah disesuaikan. Kemudian untuk bab 1 masih sedikit, Pak. Iya. Sampai bab. Untuk bab 3 sendiri ditemukan ada 3 isu. Yang pertama itu melaksanakan pelayanan informasi meteorologi, yang kedua melakukan pemeliharaan alat, dan yang ketiga melaksanakan pengamatan. Dari ketiga tugas tersebut dijabarkan terdapat 3 isu. Yang pertama, yang pola jadwal dinas operasional yang tidak merata. Yang kedua, untuk pelayanan informasi belum adanya diseminasi informasi kebakaran hutan dan lahan yang belum menjangkau ke masyarakat luas. Yang ketiga, pemeliharaan alat, yaitu ketergantungan alat awas terhadap data panel. Kemudian, dari ketiga isu itu, kemudian ditapis menggunakan USG, sehingga didapat isu paling tertinggi, yaitu diseminasi informasi kebakaran hutan dan lahan yang belum menjangkau ke masyarakat luas. Kemudian, dari 3 isu itu, kemudian dilakukan analisa masing-masing dari komponennya. Kemudian dilakukan analisa fishbone. Berikut ini
analisa fishbone dari kasus yang tadi. Kemudian dari analisis tersebut kemudian ditapis lagi menggunakan metode MC Namara. Penggunaan media. Lanjut. Kemudian apabila isu tidak terselesaikan, berikut ini dari hal-hal yang penyebab dari apabila isu tersebut tidak terselesaikan. Mungkin sekian, Pak. Oke. Oke, Chris. Terima kasih, Chris. Keren. Mantap. Oke, berapa orang udah itu yang di itu responnya? Jadi Pak, untuk responnya 8 orang, Pak, dari pegawai. 8 orang? Itu satu tim itu? Maksudnya, izin Pak, dari yang ketiga isu itu dibuat dalam bentuk Google Form, Pak. Nanti disebarkan, pokoknya Ah, dapat ini Pak, 8 respon dari rata-rata keseluruhan yang nilainya oh. seperti itu. Oke. Sudah saya catat. Oke, bagus, Chris. Coba ini tadi ada tabel itu yang itu aja, Chris. Ini kamu nih paling paling bagus ini udah ini maksud saya kamu teman-teman ini adik-adik ini ngelaporin seperti ini gitu. Bentuk template udah masuk jadi begini. Jadi tinggal ngalusin, udah enak nih, Chris. Udah bagus ini. Udah nyampe ke sini. Itu tapi tadi di dalam tabel itu kan ada yang kepotong i-nya di bawah. Jadi nggak kebaca dengan bagus. Coba di atas deh. Tuh, lihat. Coba naik-naik ke atas. Tabel yang landscape atau yang apa tadi? Coba deh. Tuh, aduh mana sih? Tadi ada keterkaitan dokumentasi. Nah, dokumentasi. Isu faktanya A-nya di bawah itu kalau dilebar dikit. Nah, kayak gitu kan enak gitu loh. Apa di ke kiri, ke kanan. Udah itu aja sih sebetulnya. Sama Siap. inden-indennya bagus sudah. Oke, makasih Chris. Makasih. Makasih banyak, keren. Oke, setuju saya udah. Heeh. Makasih Chris ya. Ya, Oke, siap. Terima kasih kamu udah tinggal lanjut ke bab 4. Tolong nanti pertemuan 20 ya, pertemuan 20 berikutnya. Betul nggak sih? Betul nggak? Betul nggak, Nur? Iya, Pak. Ya. Eh, hari apa kita ketemu lagi? Hari apa? Ketemu lagi hari apa? Hari bentar. Hari Oke. Nanti kita lihat lagi ya. Oke, lanjut. Terima kasih. Lanjut. Nggak nyangka nih saya Kristianto si Ombing udah sampai ke template yang bagus sekali. Tinggal bab 4 ya, Kris ya. Oke, hati-hati ya nyusun kegiatan nanti. Kemudian makasih Mas Nur. Lanjut Coba. si Reski coba dikit Ki. Pengen lihat aja Ki. Ya Pak, izin dari Pak. Izin Pak, mungkin saya baru dari sini Pak, bab 2 baru buat sedikit. Oke. Setelah itu bab 3. Bab 3 udah? Bab 3 belum semua Pak, baru sampai di USG Pak. Oke. Ya, makasih tutup dulu ya. Kita janjikan sampai jam kita harus disiplin. Oke, Ya Pak. makasih. Oke, makasih Reski. Neng, silakan Neng. Ya Pak, izin share screen Pak. Izin Pak, apa sudah terlihat Pak? Belum. Jaringan kali ya. Ya, bentar Pak.
Oke. Bab 1-2-nya mana? Izin Pak, untuk bab 1-2 masih belum Pak. Oh Masih iya, dalam iya. proses Coba pembuatan. skimming dulu, skimming. Udah lewat Izin waktu. Pak, untuk bab 3 saya baru kemarin melaksanakan berdiskusi dengan mentor, jadi baru buat isu-isunya aja Pak, belum sempat buat USG-nya, buat sebar form, soalnya baru koordinasi sama mentornya kemarin gitu Pak. Di stasiun mana ini? Di Cilikriwut, Palangkaraya Pak. Oh iya, nanti dipercepat ya nih ya, karena yang lain sudah semua. Tolong cepat koordinasi, tolong cepat nanti ini kan. Oke, hati-hati perlu, tapi kita sesuai dengan jadwal. Mudah-mudahan nanti next cepat selesai ya. Oke. Ya Pak. Semangat ya, Neng ya. Ya Pak. Oke, lanjut. Terima kasih, Neng. Lanjut, Noval. Ya Pak, izin saya screen. Ya, Pak, apa sudah terlihat? Ya, sudah lanjut. Ya Pak, izin Pak, ini yang untuk saya sendiri baru mengerjakan bab 3 Pak, untuk bab 1 dan 2-nya masih proses. Jadi ini yang sudah saya kerjakan Pak. Jadi untuk uraian tugasnya ada 4, tapi untuk dari 4 uraian tugas itu ada 5 isu Pak. Jadi totalnya ada 5 isu. Untuk uraian tugas kedua ini ada 2 isu Pak. Tapi belum saya lampirkan data dan faktanya. Untuk USG-nya ini belum saya masukkan Pak, tapi sudah saya bagikan formnya, tapi yang mengisi baru 9 orang Pak. Tapi target saya itu yang mengisi 14 orang, karena yang saya angkat itu isu di subbidang saya sendiri yang totalnya ada 14 orang. Jadi baru 9 orang. 14 orang? 14 ya. orang? Oh, Siap, oke. Baik. Oke, terima kasih, Noval, keren. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan cepat selesai. Nanti tolong hati-hati itu ya, template itu, penampilan tadi seperti tadi, grafik di tengah, terus kira-kira jangan ada yang kepotong hurufnya. Kalau memang harus kepotong ya pakai pemotongan yang bagus gitu, jangan dokumentasi-nya di bawah. Kalau mau dipotong tasi aja langsung dibaca, asal bisa dibaca. Kalau motong gitu kan nanti kalau ada yang mau baca dari luar terus nanti diterjemahkan agak susah juga. Oke. Baik, terima kasih. Ada yang bertanya sampai sini? Ada yang bertanya? Karena kita udah lewat. Ada yang bertanya? Udah lewat sangat. Tidak ada ya. Tidak ada ya. Oke. Tidak ada. Saya akhiri ini kalau tidak ada. Tidak ada? Cukup Pak. Baik. Masih belum Pak. Baik, nanti tolong nanti pada saat pertemuan kita lagi nanti, tolong nanti dilengkapi supaya nanti seperti minimal seperti Chris tapi sampai bab 4. Oke? Seperti Chris tadi udah bagus, Kristianto Sihombing sudah bagus, tadi template-nya sudah rapi, sudah ini cuma dia ya sudah bagus sih. Ada beberapa hal aja. Nanti kita alhamdulillah ya, mudah teman-teman sudah sampai di tahap ini. Saya terima kasih sekali. Cukup pinter-pinter, hebat-hebat gitu. Bisa sampai tahun bisa berkolaborasi dengan baik dengan teman senior-seniornya. Bisa komunikasi dengan pimpinannya, bisa bekerja sama dengan baik dengan lingkungannya. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi jangan sampai bekerja sendiri. Baik, terima kasih. Mohon maaf dari saya sampai sesi ini. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya sesuai dengan jadwal. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semuanya, dan mohon maaf sekali lagi jika ada perkataan atau perbuatan saya yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang untuk di daerah timur sana. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.